ternyata ada dosa jariah yang dimana ketika orang melihat foto itu, ketika kita udah nggak ada, dosanya tetap ngalir. Nauzubillah min dzalik, aku nggak bersedia. Makanya sampai hari ini saya memohon dengan kerendahan hati saya, tolong hapus foto saya, video saya. Biarkan saya menjadi muslimah yang istiqomah. Biar saya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang tidak meninggalkan dosa jariah saya. Demi Allah saya katakan risalah lewat tayangan ini pada seluruh artis-artis yang ada di Indonesia, siapapun mereka. Bayangkan berapa dosa Anda kumpulkan, tidak akan cukup ditebus dengan honor yang Anda dapatkan dari tayangan syuting yang telah Anda kerjakan. Jangan takut kehilangan materi. Ayo, jadi kita semua jadilah artis akhirat nanti ya, supaya dibanggakan di hadapan Allah, dipanggil dan semua orang mengatakan Masya Allah. Demi Allah saya katakan, tobatlah Anda, mendekat kepada Allah, masih ada masa untuk berubah. Innallaha, sungguh Allah itu, jangan pernah kamu ragukan kata Nabi, dan jangan disepelekan. La yanzuru, tidak akan pernah mengamati seseorang sekian telitinya ila ajsamikum, ternyata bukan meneliti masalah jasadnya, fisiknya. Ya, di rutinitas yang kita kerjakan, maksud hadis ini, rutinitas yang kita kerjakan, aktivitas yang kita jalani, ternyata penilaian Allah tidak terletak pada bentuk fisikal, ya, bentuk badan kita ya, Allah. Itu yang membedakan penilaian Khalik Allah. Jadi Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Ya, Quran surah ke-15 ayat 28. Ya, posisi paling kanan di pertengahan, nggak sedikit ke bawah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ketika Allah berfirman, Tuhanmu pada malaikat mengatakan, saya Khalik. Ya, saya akan mencipta seorang makhluk baru namanya basyara. Khalik itu mencipta yang tidak ada bahan. Di bahan yang nggak ada, tiba-tiba ada. Itu membedakan dengan karya ciptaan manusia. Hak manusia punya hak cipta, sebetulnya nggak ada. Karena ketika dia mencipta, bahannya masih punya yang lain. Dan Allah juga yang membuat itu. Ya, bikin spidol, bisa nggak? Ujuk-ujuk tukang spidol, bikin spidol. Jadi spidol, nggak ada bahannya. Mustahil itu. Ya, pasti ada. Ya, cuma Allah yang bisa seperti itu. Makanya disebut Khaliq. Ya, Khaliq. Nah, perhatikan. Dalam konteks ini, Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, itu tidak pernah melihat semua aktivitas kita, rutinitas kita, sholat kita, sedekah kita, haji kita, pekerjaan kita, bernilai ibadah akhirat, terletak kepada penilaian fisik. Itu tidak ada. Mau Anda tua, mau muda, mau kekar, mau kelihatan ideal seperti manusia, ya, umumnya, ya, dalam pandangan mereka, atau kelihatan biasa saja, itu tidak ada penilaian itu dalam aspek penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maaf, jangan bangga kalau tubuh Anda atletis, karena nggak dilihat oleh Allah. Nggak dilihat. Masya Allah, badannya kekar, kontes. Lu kontes binaraga dibuka-buka. Ngapain? Senyum, foto kiri, celak foto kanan, celak. Kalau cuma kontes buka-buka, binatang lebih hebat. Kuda keliling Bekasi tanpa celana, biasa aja. Ya, biasa aja gitu, ngapain? Ya, Allah kirimkan kita untuk beda dengan hewan. Allah tutupi, kenapa Anda buka? Kan? Masya Allah. Jadi ada kesan-kesan yang keliru ini. Kesan keliru dalam kehidupan. Sama perempuan juga begitu. Lihat itu hewan-hewan betina. Nggak ada yang sombong, biasa aja. Jadi kalau kontes buka-bukaan, mereka juara. Dan santai saja gitu ya. Coba dicek. Saya dari salah satu negara kemarin, saya tidak perlu sebutkan negaranya ya. Baik. Saya lihat fenomena menarik sekali. Jadi ada orang-orang yang agak sulit kalau punya keturunan. Ya, ini terlalu banyak dunia jadi berpikirnya seperti itu. Jadi merasa sulit kalau punya keturunan. Riwuh pakewuh gitu ya. Agak repot. Akhirnya apa yang dipelihara? Anjing. Dan nggak tanggung-tanggung. Anjingnya dikasih troli. Jadi orang bawa bayi ini bawa anjing dorong-dorong gitu ya. Banyak. Dan nggak tanggung, dibajuin. Dibajuin. Masya Allah, anjing dibajuin. Yang dorong-dorongnya ya membuka sebagian bajunya. Kan aneh ya. Ya. Terus Ustaz lihat, tidak, cuman pas lewat gitu kan, seketebetak, astagfirullah, salah ini. Keliru gitu ya. Anda bisa bayangkan, hewannya dibajuin, manusianya tidak, kan aneh. Ya, coba cek gitu ya. Tapi giliran manusia berbuat salah, hewan dipersalahkan. Yang korupsi manusia, yang dituduh tikus, yang cari-cari persoalan dalam kehidupan, laki-laki yang cari-cari macam-macam, yang disalahkan buaya. Ya kan? Perempuan yang keluyuran, disalahkan kupu-kupu, salah apa? Itu beberapa hal kadang-kadang mesti diperbaiki itu ya. Mesti dilihat kembali dari kita. Jadi jangan bangga kalau fisik Anda baik. Gunakan untuk amal saleh. Ya, orang cantik itu satu kali akan hilang. Jadi jangan bangga dengan kecantikan para perempuan kita. Ya, jadi itu ujian. Gunakan kecantikan itu pada hal yang baik-baik untuk mensyukuri nikmat dan sebagainya. Sama.
Yang ganteng-ganteng juga kadang-kadang juga astagfirullahaladzim. Kadang banyak hal yang tidak tepat tuh ya. Tidak tepat. Ya. Anda bukan untuk dipamerkan. Masya Allah, wajah cantik dipakai, dilihat semua orang, muncul di TV. Allahu Akbar, ketika semua orang bermaksiat, orangnya dapat dosanya itu. Dapat dosanya. Ya. Demi Allah saya katakan, risalah lewat tayangan ini pada seluruh artis-artis yang ada di Indonesia, siapapun mereka. Ketika Anda tampil dilihat oleh orang pada umumnya, maka Anda membawa kebaikan, pahalanya untuk Anda. Ketika orang mengamalkan. Tapi ketika Anda bermain dalam sinetron, bermain dalam film, bermain dalam iklan, menampilkan ajakan-ajakan pada keburukan dengan tampil auratnya terbuka, segalanya yang buruk ditiru oleh orang, maka semua dosa itu Anda berperan di dalamnya. Anda berperan. Dan bayangkan berapa dosa Anda kumpulkan, tidak akan cukup ditebus dengan honor yang Anda dapatkan dari tayangan syuting yang telah Anda kerjakan. Demi Allah saya katakan, tobatlah Anda, mendekat kepada Allah, masih ada masa untuk berubah. Masih ada masa untuk berubah. Ya, dan Allah akan angkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kehilangan materi. Betapa banyak dulu saudara-saudari kita, artis-artis yang pada awal masanya hidup dalam keglamorannya, tiba-tiba bertobat, menggunakan hijabnya, ternyata tidak kehilangan jobnya. Bahkan Allah berikan dengan sangat terhormat, sangat terhormat. Masya Allah, muncul di tayangan yang baik-baik saja, ketemu orang baik-baik, honornya lebih halal lagi, segalanya terencana dengan baik dan mulia, dan hidupnya nyaman, nyaman gitu ya. Ayo, jadi kita semua, ya, jadilah artis akhirat nanti ya, semuanya, supaya dibanggakan di hadapan Allah, dipanggil, dan semua orang mengatakan, Masya Allah, Masya Allah. Baik.